Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Pada video kuliah aljabar linear dan geometri kali ini, kita akan mempelajari penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari metode eliminasi Gauss. Mari kita saksikan. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari metode eliminasi sebelumnya, yaitu metode eliminasi Gauss. Nah, coba kalian ingat kembali bahwa pada metode eliminasi Gauss, kita melakukan proses reduksi baris pada matrik augmented yang menyatakan sistem persamaan linear dengan menerapkan operasi baris elementer sehingga menghasilkan matrik epsilon baris. Tetapi pada metode eliminasi Gauss-Jordan, operasi baris elementer kita teruskan sehingga menghasilkan matrik epsilon baris terreduksi. Jadi kalau misalnya matrik augmented ini menyatakan sistem persamaan linear, maka operasi baris elementer menghasilkan bentuk berupa matrik epsilon baris terreduksi. Karena sudah berbentuk matrik epsilon baris terreduksi, maka tidak diperlukan lagi substitusi secara mundur ya, untuk memperoleh nilai-nilai variabel di dalam sistem persamaan linear tersebut. Sebab nilai-nilai variabelnya langsung kita peroleh dari matrik augmented akhir. Nah, hal ini karena pada matrik epsilon baris terreduksi, setiap nilai di bawah dan di atas satu utama itu semuanya 0. Sehingga tidak merupakan suatu persamaan lagi. Metode eliminasi Gauss-Jordan terdiri dari dua fase, yaitu fase maju dan fase mundur. Fase maju disebut juga dengan fase eliminasi Gauss, itu menghasilkan matrik epsilon baris, yaitu menghasilkan nilai-nilai 0 di bawah satu utama. Sebagai contoh, misalnya kita ambil kembali sistem persamaan linear pada video sebelumnya, yang sudah kita selesaikan dengan metode eliminasi Gauss. Ini adalah matrik augmented-nya, kemudian kita lakukan proses reduksi baris dengan operasi baris elementer. Nah, ini menghasilkan matrik epsilon baris. Nah, apabila dari matrik epsilon baris ini kita teruskan, ya, proses reduksi barisnya menghasilkan matrik epsilon baris terreduksi, maka itu artinya kita melakukan fase mundur atau backward fase. Tujuan dari fase mundur ini adalah untuk menghasilkan nilai-nilai 0 di atas satu utama. Jadi satu utamanya adalah ini, dan ini. Nah, kita harus menghasilkan di atas satu ini 0, di atas satu ini 0 dan 0. Nah, itu dapat kita lakukan. Nah, untuk baris pertama ini kita melakukan agar ini menjadi 0, ya, berarti harus dikurangi dengan 3/2 kali baris di bawahnya. Jadi R1 dikurang 3/2 kali R2, lalu disimpan lagi di R1. Ya, dengan demikian maka 1 dikurang 0 kali 3/2 adalah 1. Kemudian 3/2 dikurang 3/2 kali 1 adalah 0. Min setengah dikurang 3/2 kali setengah adalah min 5/4. Kemudian 5/2 dikurang 3/2 kali 7/2 adalah min 11/4. Nah, sekarang untuk satu utama yang ini, kita harus menghasilkan 0 di atasnya. Maka itu dilakukan dengan pada baris kedua, kita melakukan R2 ya, dikurang setengah kali R3. Jadi ini untuk menjadi 0 yang ini, maka kita lakukan operasi baris elementer, yaitu baris kedua kita kurang setengah kali baris ketiga. Ya. Nah, hasilnya di sini adalah 0, 1, 0, 2. Sedangkan untuk baris pertama, berarti baris pertama ini kita tambah dengan 5/4 kali R3. Ya, sehingga ini akan menghasilkan 1, 0, 0, 1. Nah, dari sini sudah berbentuk matrik epsilon baris terreduksi. Sehingga dari matrik augmented yang terakhir ini kita memperoleh bahwa X1 sama dengan 1. X2 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 3. Mari kita lihat beberapa contoh yang lain agar kalian bisa lebih memahami eliminasi Gauss-Jordan ini. Contoh pertama diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut, yaitu terdiri dari 4 persamaan dan 4 variabel. Nah, ini adalah matrik augmented yang merepresentasikan sistem persamaan linear ini. Nah, kita lihat pada baris pertama ini sudah memiliki satu utama di sini, sedangkan di bawahnya masih belum bernilai 0.
maka kita lakukan operasi baris elementer, yaitu baris kedua di sini kita kurang dengan 2 kali baris pertama, disimpan di R2. Baris ketiga kita tambah dengan baris pertama, kita simpan nilainya di R3. Dan baris keempat kita kurang dengan 3 kali baris pertama, kita simpan di R4. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, silakan kalian cek. Kemudian pada baris kedua ini, itu belum terdapat satu utama, itu nilainya 3. Oleh karena itu kita bagi baris kedua ini dengan 3. Hasilnya adalah ini ya, yaitu 3 dibagi 2, 3 dibagi 3, 1, min 6 bagi 3, min 2, ya. Kemudian, di bawah satu utama ini belum bernilai 0. Oleh karena itu kita lakukan operasi baris elementer lagi, yaitu baris ketiga kita kurang dengan baris kedua, yaitu R3 kurang R2. Baris keempat kita kurang dengan 3 kali baris kedua, yaitu R4 kurang 3R2. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, silahkan kalian cek. Nah, ini sudah bernilai 0 dan 0 di bawahnya. Nah, ini sudah berbentuk matriks eselon baris. Ya, perhatikan, ini sudah bentuk matriks eselon baris. Nah, untuk menghasilkan matriks eselon baris tereduksi, kita semua membuat 0 di atas satu utama pada baris kedua ini. Ya, yang ini. Oleh karena itu, baris pertama kita tambah dengan baris kedua. Ya, baris pertama ini kita tambah dengan baris kedua agar ini bernilai 0. Sehingga hasilnya adalah 1, 0, 0, min 1, min 1. Silakan kalian cek ya. Yaitu 1 ditambah 0 sama dengan 1, min 1 ditambah 1 sama dengan 0, 2 ditambah min 2 adalah 0, min 1 ditambah 0, min 1, min 1 tambah 0 adalah min 1. Nah, ini sudah berbentuk matriks eselon baris tereduksi. Nah, silakan perhatikan, di bawah satu utama ini sudah semuanya nilainya 0. Pada baris kedua, satu utama ini di atasnya sudah 0, di bawahnya juga sudah 0. Maka dari bentuk augmented yang terakhir ini, kita memperoleh persamaan linear, yaitu X1 dikurang S4 sama dengan min 1, X2 dikurang 2X3 sama dengan 1. Nah, ini sudah menyiratkan bahwa solusinya itu tak berhingga banyaknya. Kita terus ulang kembali matriks augmented yang terakhir. Nah, ini adalah matriks augmented, yaitu sudah berbentuk matriks eselon baris tereduksi, dan ini adalah sistem sama linear yang merepresentasikan dua baris pertama ini ya. Sedangkan baris ketiga dan keempat ini 0 ya. Jadi X1 dikurang S4 sama dengan min 1, X2 kurang 2X3 sama dengan 0. Nah, kita lakukan proses manipulasi sebagai berikut. Ya, dari baris kedua diperoleh ya, X2 sama dengan 2X3. Sedangkan dari baris pertama kita peroleh ya, X1 sama dengan S4 kurang 1. Nah, di sini kita misalkan X3 sama dengan R dan X4 sama dengan S. Maka solusi sistem sama linear yang tadi adalah ya, X2 sama dengan 2R, X1 sama dengan S kurang 1, X3 sama dengan R, dan X4 sama dengan S. Yang dalam hal ini, R dan S adalah sembarang nilai elemen bilangan real. Jadi solusinya di sini juga tidak berhingga banyaknya, tergantung nilai R dan S yang dispesifikasikan. Contoh kedua, di sini terdapat 3 persamaan linear dengan 5 peubah. Selesaikan ini dengan eliminasi Gauss-Jordan. Ini adalah matriks augmented yang merepresentasikan sistem sama linear di atas. Ya. Di sini pada baris pertama ini nilainya 0. Ya. Jadi agar terdapat nilai satu utama pada baris ini, maka kita pertukarkan terlebih dahulu baris pertama dengan baris kedua. Ya. Baris pertama dengan baris kedua. Jadi kita peroleh di sini 2, 4, min 10, 6, 12, 28. Ya. Dan ini 0, 0, min 2, 0, 7, 12. Kemudian untuk memperoleh satu utama di baris pertama ini, kita bagi baris pertama dengan 2. Ya. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2, min 10 bagi 2, min 5, 6 bagi 2, 3, 12 bagi 2, 6, dan 28 bagi 2, 14. Hasilnya ini. Nah, di sini, agar ini bernilai 0, maka R3 kita kurang dengan 2R1. R3 kurang 2R1.
Ya, R3 ini kita kurang dengan 21 dan kita sembunyi lagi di R3. Berarti 2 kurang 2 kali 1, 0. 4 dikurang 2 kali 2, 0. Ya, dan seterusnya. Kita peroleh ini. Nah, kemudian di baris kedua ini belum terdapat satu utama. Maka ini kita bagi baris ke 2 ya, dengan min 2. Nah, ini adalah matrik yang diperoleh dengan membagi baris kedua ya, dengan min 2. Ya. Jadi di sini 0, 0, 1, 0, min 72, dan min 6. Kemudian agar di bawah satu utama ini bernilai 0, maka kita kurangi baris ketiga dengan 5 kali baris kedua. Lalu kita simpan di R3. Ya, ini. Jadi, 5 dikurang 5 kali 1 adalah 0. Min 17 dikurang 5 kali min 7 per 2 adalah setengah. Min 29 dikurang 5 kali min 6 adalah 1. Nah, untuk memperoleh satu utama pada baris ketiga ini, kita bagi baris ketiga dengan setengah. Ya, setengah bagi setengah adalah 1. 1 dibagi setengah adalah 2. Nah, kemudian ini sudah berbentuk matrik eselon baris. Ya, fase maju sudah selesai, sekarang fase mundur. Di sini kita akan menolkan di atas satu utama, yaitu ini satu utamanya ini. Nah, di atasnya ini harusnya di 0, ini satu utama, di atasnya ini harusnya di 0, ya, ini juga 0. Nah, kita boleh mulai yang ini dulu atau yang ini dulu, ya, sama saja. Misalkan ini dulu yang kita proses. Berarti di sini, baris pertama ini agar ini menjadi 0, maka R1 dikurang 6 kali baris ketiga. Sedangkan untuk baris kedua, R2 dikurang 7 per 2 kali baris ketiga. Ya. Maka diperoleh hasilnya adalah ini pada baris kedua dan baris pertama hasilnya ini. Nah, selanjutnya ini belum bernilai 0 di atas satu utama ini, maka R1 ditambah dengan 5 kali R2. Ya, agar ini menjadi 0, maka baris ini ditambah 5 kali R2. Hasilnya adalah ini ya, 1, 2, 0, 3, 0, 7. Nah, ini sudah berbentuk matrik eselon baris tereduksi. Dari matrik augmented yang terakhir, diperoleh persamaan X1 ditambah 2X2 ditambah 3X4 sama dengan 7. X3 sama dengan 1, dan X5 sama dengan 2. Jadi kita di sini memperoleh X3 1, X5 2. Sedangkan X1-nya dalam berbentuk parametrik ya. Nah, kita misalkan X2 sama dengan S, X4 sama dengan T, maka solusi sistem sama linear adalah X1 sama dengan 7 dikurang 2X2 dikurang 3X4 atau 7 dikurang 2S dikurang 3T. X2 sama dengan S, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan T, X5 sama dengan 2. Nah, S dan T adalah sembarang nilai elemen bilangan real. Jadi solusinya juga banyak sih ya, atau tak berhingga solusinya. Sekarang kita bahas sebuah sistem sama linear yang khusus yang bernama sistem sama linear homogen. Disebut sistem sama linear homogen karena ruas kanan di sebelah sama dengan ini selalu bernilai 0, ya, atau sama semuanya, ya, atau homogen. Jadi sistem sama linear homogen adalah sistem sama linear yang berbentuk sama seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, tetapi di sini di sebelah kanan sama dengannya semuanya bernilai 0. Nah, perhatikan bahwa pada sistem sama linear homogen, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan seterusnya sampai Xn sama dengan 0, itu selalu menjadi solusi sistem sama linear tersebut. Ya, coba aja substitusikan di sini, X1 0, X2 0, dan seterusnya sampai Xn sama dengan 0, pasti merupakan solusi dari sistem sama linear tersebut. Nah, jika solusi yang 0 ini satu-satunya solusi untuk sistem sama linear tersebut, maka solusi 0 ini disebut dengan solusi trivial. Tetapi jika ada solusi lain selain X1 0, X2 0, sampai seterusnya Xn sama dengan 0, maka solusi yang lain tersebut dinamakan solusi yang non-trivial. Sebagai contoh, tinjau sistem sama linear homogen yang dinyatakan dalam bentuk matrik augmented sebagai berikut. Ya. Ini matrik augmentednya, ini ruas kanannya sudah 0 semuanya. Nah, dari matrik augmented ini, kita lihat bahwa pada baris pertama ini belum ada satu utamanya pada kolom ke-1, maka kita pertukarkan baris pertama dengan baris kedua. Ya, baris pertama kita pertukarkan dengan baris kedua, hasilnya ini. Kemudian nilai-nilai di bawah satu utama ini harus 0 semuanya. Nah, ini sudah 0. Nah, sedangkan baris ketiga dan baris keempat ini belum 0 di kolom ini. Maka kita lakukan operasi baris elementer,
R3 ya, dikurang dengan 2 kali R1 ya, disimpan di R3. Kemudian R4 ditambah dengan 2 kali R1 disimpan di R4. Nah, hasilnya adalah ini. Silakan kalian periksa ya. Nah, pada baris kedua ini belum terdapat satu utama, kita bagi baris kedua ini dengan 2 ya. Kita bagi baris kedua ini dengan 2. 2 bagi 2 adalah 1, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 adalah 2. Ini dia ya. Nah, kemudian di bawah satu utama ini harus dinolkan semuanya. Berarti baris ketiga dikurang dengan 3 kali baris kedua disimpan di R3. Baris keempat dikurang dengan baris kedua ya. 4 kurang R2 disimpan di R4. Hasilnya adalah ini ya. Ini. Nah, kemudian untuk satu utama yang ini ya, di bawahnya harus dinolkan ya, dan kita dapat langsung melakukan fase mundur sekaligus, yaitu di atasnya kita nolkan, berarti R1 ditambah dengan 3R3 ya, agar menjadi 0, R2 dikurang dengan 2R3 dan R4 ditambah 10R3. Hasilnya ini. Nah, tinggal satu lagi ya. Satu langkah lagi. Nah, ini adalah matrik augmented hasil operasi baris elementer yang terakhir. Ini sudah berbentuk matrik eselon baris tereduksi. Nah, diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu X1 kurang X3 sama dengan 0, X2 ditambah X3 sama dengan 0, kemudian X4 sama dengan 0. Ya. Nah, dari persamaan-persamaan linear yang terbentuk, berarti di sini kita peroleh bahwa X1 kurang X3 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan X3, X2 sama dengan min X3, dan X4 sama dengan 0. Nah, berarti solusinya di sini juga tak berhingga banyaknya. Nah, misalkan X3 sama dengan T, ya, maka sistem samaran linear tersebut solusinya adalah X1 sama dengan X3, yaitu sama dengan T, X2 sama dengan min T, X3 sama dengan T, dan X4 sama dengan 0. T adalah sembarang nilai elemen bilangan real. Nah, perhatikan bahwa kalau kita mengambil T sama dengan 0, maka X1, X2, X3, X4 sama dengan 0. Ya. Tetapi ini bukan solusi yang trivial karena sistem sama linear tersebut memiliki solusi yang lain selain X1 0, X2 0, X3 0, dan X4 0. Ya. Karena T ini sembarang nilai, berarti banyak kemungkinan nilai T yang memenuhi. Ya. Oleh karena itu, sistem sama linear tersebut dikatakan memiliki solusi yang non-trivial. Ya. Jadi solusinya tidak hanya 0, 0, 0, 0 ini, tetapi juga banyak solusi lain yang memenuhi. Nah, sebagai rangkuman, ya, di dalam sebuah sistem sama linear sembara AX sama dengan B, ya, baik sistem sama linear yang homogen atau sistem sama linear yang tidak homogen, sistem sama linear tersebut dikatakan konsisten jika ia mempunyai paling sedikit satu buah solusi. Ya. Jadi memiliki paling sedikit satu solusi. Baik solusi tunggal atau unik, ya, atau solusi yang tak berhingga banyaknya. Sebaliknya, sebuah sistem sama linear disebut inkonsisten jika ia tidak memiliki solusi. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, ada 3 kemungkinan solusi pada sistem sama linear, yaitu solusi tunggal, solusi tak berhingga banyaknya, atau tidak memiliki solusi. Nah, kalau sistem sama linear tersebut tidak memiliki solusi, maka dikatakan ia inkonsisten. Nah, sistem sama linear yang homogen, yaitu X sama dengan 0, itu selalu konsisten, karena ia memiliki sedikitnya satu buah solusi, yaitu solusi yang trivial. Ya. Jadi, dalam sistem sama linear homogen, itu berlaku salah satu dari 2 sifat berikut, yaitu sistem sama linear homogen tersebut memiliki solusi trivial, atau sistem sama linear homogen tersebut memiliki tak berhingga solusi, ya, yaitu solusi yang non-trivial. Metode eliminasi Gauss-Jordan yang sudah kita bahas tadi ternyata memiliki satu kegunaan, yaitu dapat digunakan untuk menghitung matrik balikan dari sebuah matrik persegi yang berukuran n kali n. Ingat kembali ya, untuk sebuah matrik A yang berukuran n kali n, yaitu matrik persegi,
maka balikan matriks A tersebut adalah disimbolkan dengan A pangkat min 1 sedemikian rupa sehingga A dikali dengan matriks balikannya itu sama dengan matriks balikan dikali dengan matriks A itu sendiri, itu menghasilkan matriks identitas. Nah, untuk memperoleh matriks balikan dengan menggunakan elemen Gauss-Jordan, maka kita susun matriks A itu ya dengan matriks identitasnya dalam bentuk matriks augmented ya. Lalu kita pisahkan dengan sebuah garis di sini. Lalu kita terapkan metode elemen Gauss-Jordan untuk memperoleh sedemikian rupa sehingga ruas kiri dari garis ini adalah matriks identitas dan ruas kanannya itu adalah matriks balikan dari matriks A tersebut. Ya. Tapi matriks identitasnya harus berukuran sama dengan matriks A. Ya. Jadi kalau matriks A-nya 3x3, matriks identitasnya juga 3x3. Nah, kita menerapkan metode elemen Gauss-Jordan ini secara simultan, baik untuk matriks A dan matriks I. Nah, perhatikan contoh tinjau matriks A yang berukuran 3x3 sebagai berikut. Ya. Kita akan menghitung matriks balikan dari A ini dengan menggunakan metode elemen Gauss-Jordan. Nah, langkah pertama adalah kita susun terlebih dahulu dalam bentuk matriks augmented, yaitu ini matriks A dan ini adalah matriks identitas I. Nah, lalu kita akan menerapkan elemen Gauss-Jordan untuk keseluruhan matriks augmented ini, yang termasuk matriks identitas juga. Nah, di sini pada baris pertama sudah memiliki satu utama, ya. Lalu di sini akan dinolkan di bawah satu utama ini, berarti R2 dikurang dengan 2 kali R1, lalu R3 dikurang dengan R1. Lalu kita hitung ya. Nah, pada baris kedua ini berarti 2 dikurang 2 kali 1 adalah 0, 5 dikurang 2 kali 2 adalah 1, 3 dikurang 2 kali 3 adalah min 3. Nah, 0 dikurang 2 kali 1 adalah min 2, 1 dikurang 2 kali 0 adalah 1, 0 dikurang 2 kali 0 adalah 0. Begitu juga pada baris ketiga ini. Nah, pada baris kedua, di sini sudah terdapat satu utama. Sekarang, baris ketiga, ya, kita tambah dengan 2 kali R2. Ya, hasilnya adalah ini ya, 0, 0, min 1, min 5, 2, 1. Nah, kemudian, pada baris ketiga ini, agar ini memperoleh satu utama pada baris ketiga ini, pada kolom ini, kita bagi baris ketiga dengan min 1. Ya, kita peroleh di sini adalah 1, 5, min 2, min 1. Ya. Nah, di sini sudah berbentuk matriks eselon baris ya. Yang ini, nah, sekarang kita teruskan untuk menghasilkan matriks eselon baris reduksi. Ya, kita lakukan fase mundur. Jadi untuk ini menjadi 0, maka R1 dikurang dengan 2 R2. Ya. R1 kurang 2 kali R2. Ya, kita terapkan di sini. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 1095 min 2, 0. Ya. Kemudian, untuk satu utama yang ini, kita nolkan elemen di atasnya. Ya. Berarti baris ke-1 kita kurang dengan 9 R3. Kemudian baris ke-2 ditambah dengan 3 kali R3. Ya, agar ini jadi 0. Nah, kita peroleh sebagai berikut. Ya. Nah, ini juga diterapkan untuk elemen di sini. Ya. Elemen di sini. Nah, kita peroleh nilainya adalah berbentuk matriks augmented seperti ini. Nah, ini sudah berbentuk, ini matriks identitas. Nah, ini adalah balikannya. Jadi, balikan dari matriks A adalah min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Nah, periksa ya untuk memastikan apakah A pangkat min 1 itu adalah balikan dari matriks A. Kita kalikan A dengan A pangkat min 1 ya. Kita kalikan A dengan balikannya. Jadi A dikalikan dengan matriks balikannya itu ternyata menghasilkan matriks I. Contoh yang lain, tentukan balikan dari matriks A yang berukuran 3x3 seperti ini. Ya. Nah, langkah pertama seperti biasa, kita nyatakan dalam bentuk matriks augmented bersama-sama dengan matriks identitasnya. Kemudian
di sini sudah memiliki satu utama, lalu R2 kita kurang dengan 2 R1, R3 ditambah dengan R1 ya, agar ini jadi 0, ini jadi 0. Maka kita peroleh di sini 0, min 8, min 9, min 2, 1, 0. Dan baris ketiga 0, 8, 9, 1, 0, 1. Lalu agar ini menjadi satu utama, maka baris kedua ini kita bagi dengan min 8. Nah, kita peroleh di sini 0, 1, 9 pada 8, 2 pada 8, min 1 pada 8, dan 0. Kemudian, agar di bawah satu utama ini menjadi 0, maka R3 dikurang dengan 8 kali R2. Nah, kita peroleh, nah ternyata di sini menghasilkan 0, 0, 0, min 1, 1, 0. Nah, kalau sudah ada baris yang bernilai 0 ini, maka kesimpulannya matrik A tersebut tidak memiliki balikan, ya, karena tidak akan mungkin menghasilkan di sini matrik identitas. Nah, jika A tidak memiliki balikan, maka A itu dikatakan istilahnya adalah matriks singular. Karena A bisa merupakan matriks koefisien untuk sistem semalinear AX sama dengan B, maka jika A tidak memiliki balikan, sistem semalinear AX sama dengan B tersebut tidak akan memiliki solusi yang tunggal atau unik. Jadi solusinya bisa tak berhingga banyaknya atau malah tidak ada. Namun jika A memiliki balikan, kita katakan sistem semalinear AX sama dengan B itu memiliki solusi yang unik atau tunggal. Secara khusus pada sistem semalinear homogen AX sama dengan 0, sistem semalinear hanya memiliki solusi trivial, yaitu memiliki solusi satu-satunya berupa X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai seterusnya Xn sama dengan 0, ya, jika A memiliki balikan. Tetapi jika A tidak memiliki balikan, maka sistem semalinear memiliki solusi yang non-trivial, yaitu ada solusi lain selain solusi 0 tersebut. Tinjau dua sistem semalinear homogen sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem semalinear homogen yang memiliki solusi trivial, dan yang kedua sistem semalinear homogen yang memiliki solusi non-trivial. Nah, sistem semalinear homogen yang pertama adalah yang ini, ya. Nah, ini memiliki solusi yang trivial, ya, yaitu solusi satu-satunya untuk sistem semalinear ini adalah solusi 0, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Ya. Tidak ada solusi lain yang memenuhi. Nah, matrik A yang merepresentasikan sistem semalinear ini itu adalah, sudah kita hitung pada contoh nomor 4, ya. Ini memiliki matrik balikannya. Nah, kita katakan karena matrik A-nya memiliki balikan, maka sistem semalinear homogen tersebut memiliki solusi trivial. Ya. Tetapi pada sistem semalinear homogen yang ini, ya, ini memiliki solusi non-trivial. Artinya ada solusi lain selain X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Nah, ini adalah matrik A yang merepresentasikan koefisien dari sistem semalinear ini. Nah, kita sudah hitung, ya, pada contoh nomor 5 bahwa matrik A ini itu tidak memiliki balikan. Nah, jadi kalau sistem semalinear homogen tidak memiliki balikan, maka sistem semalinear homogen tersebut memiliki solusi non-trivial. Ya. Artinya ada solusi selain solusi 0 tersebut. Dengan menggunakan matriks balikan, kita juga dapat menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya. Jadi tinjau sistem persamaan linear X sama dengan B. Nah, sekarang kita kalikan kedua ruas, ya, kedua ruas dari ini, kedua ruas persamaan ini dengan balikan dari matrik A, yaitu A pangkat min 1. Jadi ruas kiri kita kalikan dengan A pangkat min 1, ruas kanan kita kalikan dengan A pangkat min 1. Nah, A pangkat min 1 dikali A itu menghasilkan matrik identitas I, ya. Sedangkan yang ini, ya, A pangkat min 1 dikali B. Nah, matrik identitas I dikali X, ini tidak berubah, ya, tetap menjadi X. Jadi X sama dengan matrik balikan A dikali dengan B. Nah, jadi solusi untuk sistem semalinear AX sama dengan B itu adalah X sama dengan matrik balikan A dikali dengan B. Nah, sebagai contoh, kita punya sistem semalinear seperti ini. Ya, ini adalah matrik A yang merepresentasikan sistem semalinear tersebut. Ini sudah kita hitung balikannya pada contoh nomor 4, ya, yaitu min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Maka solusi dari sistem semalinear ini adalah X sama dengan matrik balikan A, yaitu A pangkat min 1 dikali dengan B. Ya, jadi matrik balikan A ini dikali dengan
matrik B yaitu 5, 3, 1, hasilnya 1, min 1, 2. Nah, metode penyelesaian sistem sama linear dengan menggunakan matrik balikan ini sangat berguna apabila kita memiliki sejumlah sistem sama linear A sama dengan B, artinya lebih dari satu sistem sama linear A sama dengan B, yang memiliki matriks A yang sama, tetapi dengan nilai B yang berbeda-beda. Misalnya pada contoh ini ya, kita mempunyai 3 buah sistem sama linear. Ya. Di sini matrik A-nya sama semua ya, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Ya, ini juga sama, ini juga sama. Tapi yang berbeda adalah ruas kanannya ini 5, 3, 1, 10, 0, min 2, min 4, 12, 5. Nah, kita cukup menghitung sekali saja untuk menghitung matrik balikan A tersebut. Ya. Nah, lalu solusi dari setiap sistem sama linear dapat kita peroleh dengan mengalihkan matrik balikan A itu dengan setiap B. Ya, ini. Jadi kita hitung matrik balikan A, ya, karena ini sama semuanya A-nya. Nah, lalu solusi untuk setiap sistem sama linear ini cukup kita kalikan matrik A balikan tersebut dengan matrik B-nya. Jadi ini lebih efisien ya, atau lebih mangkus daripada kita menyelesaikan setiap sistem sama linear ini secara individual dengan menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sebagai latihan, silakan kerjakan beberapa soal berikut. Ya. Selesaikan sistem sama linear berikut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Soal pertama adalah ini. Soal kedua adalah ini. Ya. Nah, soal nomor 2, tentukan balikan dari matriks berikut, ya, 4 buah matriks ini, ya, jika ada ya balikannya. Ini matriknya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ya. Untuk nomor 4 ini, K1, K2, K3, dan keempatnya itu tidak sama dengan 0. Demikianlah ya, pembahasan kita tentang metode eliminasi Gauss-Jordan, ya, dan kegunaannya untuk menghitung matrik balikan. Ya. Lalu kegunaan matrik balikan untuk menghitung solusi sistem persamaan linear. Saya cukupkan sampai di sini ya. Selamat belajar kembali. Terima kasih.